Untuk mengenang pelajar yang menjadi korban serangan brutal Zionis di Minab, Iran, ratusan aktivis menggelar pawai di pusat kota Den Haag, Belanda. Para aktivis yang tergabung dalam aksi tersebut juga mengutuk serangan. Dengan membawa bendera Iran dan foto para korban, ratusan aktivis berjalan di pusat kota Den Haag. Tidak hanya itu, mereka turut membawa atribut sekolah seperti tas kecil sebagai pesan bahwa serangan tersebut menewaskan anak sekolah yang tidak bersalah. Para aktivis yang tergabung dalam aksi tersebut juga mengutuk serangan yang menewaskan 175 warga sipil yang diantaranya adalah anak-anak. We are here in The Hague for the commemoration and the remembrance of the small children killed by an American Tomahawk at the first day of the aggressive war, illegal war of Trump and the Epstein class on Iran. Aksi tersebut disambut oleh massa yang pro Amerika Serikat dan Israel. Mereka mencoba memblokir sambil mengibarkan bendera Israel. Meski sempat tegang, aksi tersebut tetap berjalan tertib dan tidak menimbulkan kericuhan. Warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari. Sebagai perayaan gencatan senjata, tembakan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata. Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata. Kesepakatan ini dirayakan di seluruh negeri di Lebanon. Serentetan tembakan dilepaskan ke udara di selatan Lebanon sebagai bentuk perayaan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah pada Jumat waktu setempat. Gencatan senjata 10 hari ini pun mengakhiri serangan Israel ke Lebanon Selatan dalam 2 minggu terakhir. Pengumuman gencatan senjata kedua belah pihak ini diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sehari sebelumnya. Senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qanaah, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata.
Di tengah gencatan senjata, saling serang antara Israel dengan Hizbullah terus terjadi. Sistem pertahanan Israel pun disibukkan dengan roket-roket Hizbullah yang menyerang kota-kota yang diduduki Israel. Roket-roket Hizbullah menghujani kota Naharia yang diduduki oleh Israel. Sirine pun terus berbunyi tanpa henti saat rudal memasuki langit kota Naharia. Sistem pertahanan milik Israel, Iron Dome, terus dikerahkan untuk mencegah rudal ini jatuh di kota Naharia. Kota Nabatiyah di Lebanon terus dihantam serangan udara. Kali ini Israel menargetkan pusat industri. Inilah pemirsa rekaman video yang merekam detik-detik saat Israel menyerang kota Nabatiyah di Lebanon. Israel menargetkan zona industri dan sekitar supermarket Taufir di Jalan Nabih Berri. Kali ini serangan menghantam kota Farman, Arnoun, Aba, dan Yahmur al-Shekif. Serangan ini terjadi sebelum Israel dan Lebanon sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Ya, pasca ditetapkannya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, warga di kota Tire di Lebanon Selatan kembali ke rumah mereka. Meski kondisi kota hancur dan anggota keluarga tewas, warga Lebanon menyambut sukacita atas gencatan ini. Warga kota Tire di Lebanon Selatan mulai kembali ke rumah mereka pada hari Jumat setelah perjanjian gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku. Rekaman video menunjukkan para pengungsi berpergian dengan kendaraan menuju kota mereka di tengah kondisi kota yang hancur. Bahkan sejumlah keluarga juga berhasil menemukan anggota keluarganya meski dalam kondisi tewas akibat serangan. شين قريبي فوق صيدا هيك فاجانا خبر على استشهاد احسان ابني احسان ايه فالحمد لله شكرت ربي كثير شكرته يلي يعني Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pun mulai berlaku pada pukul 12.30 malam waktu setempat pada hari Jumat. Kepresidenan Lebanon menyatakan bahwa Presiden Lebanon telah menerima telepon dari Trump, di mana telah sepakat gencatan senjata di Lebanon dan mengamankan perdamaian. امبارح 12 بالليل لو قادر امشي بس يا خيي ما عندك عائله ما قدرت بس اليوم اول ما فقت مشيت وانردت لي الروح هن بيعرفوا اصلا نحن لو شو بدي اقول لك لو بملكونا قصور الدنيا كلها يا خيي هاي الارض هون هي الاصل مثل ما بيقولوا يعني. Sementara itu, Netanyahu mengumumkan dalam pidatonya bahwa Israel memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan berdamai bersejarah dengan Lebanon.